Oh, isi daftar hadir. Baik, Bapak Ibu. Ini kedengaran suaranya? Kedengaran. Dengaran, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu. Kita hari ini akan membahas atau diskusi terkait dengan workshop Mendeley. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan Mendeley? Workshop Mendeley. Oke, baik. Oke, tak kenal maka tak sayang. Baik, berikut akan saya perkenalkan diri dulu. Oke, untuk nama saya Mut Takin. Oke, untuk riwayat kuliah itu dari D3 di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Banda Aceh? Ngambil S1, ngambil teknik informatika di Banda Aceh, sekolah tinggi. Berikutnya ngambil S2 di Gajah Mada, ilmu komputer. Oke, baik. Ini di bawah ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan ada email dan beberapa terkait dengan Google Scholar saya sendiri dan ResearchGate yang ada di slide. Oke, berikutnya, ini cuma sedikit pengalaman. Jadi selama magang di tahun 2019 kemarin di ITB, sebelum COVID. Baik. Pak. Ya. Sohana, Pak. Jumat. Jumat soboh kok. Meruhul. Oke, berikut ini ada beberapa buku yang sudah terbit, punya saya pribadi dengan kolaborasi beberapa dosen. Dan di sini ada salah satunya. Juga nanti gantian giliran, nanti kita masukkan. Pak Kah, bersahaya. Ibu Neke. Pertama, Kah. Oh, saya bisa pertama nanti mungkin. Mau jalan. Oke, Bapak Ibu bisa di-mute untuk ininya supaya nggak terganggu dengan yang lainnya. Dekat jalan. Mana yang pernah kan Pak? Tahu lagi ke ibu anu. Forum mana ya? Bukan. Anu Kak Suhayu Pak. Kira mana yang ge? Gak pernah kalian nih? Maksudnya pakai Arab enggak gitu ini, Pak? Oh. Jarak tujuan pono. Ya. Jadi tujuan ini saya belum rane. Oh. Oke Pak, kayak Kasih ke memang setiap Jumat kami kayak gini di mute aja, itu ada suara yang lain masuk. Enggak, itulah bagi-bagi nanti minggu selohnya mulai kan ya? Atau keneporami ke keneporaminya ke Pak? Ya. Terus Pak? Pak. Paling enggak kalau itu habis lebar. Ya, kenapa?
Jadi kan Betul memang. Ini tanggal 31 Lebaran. Enggak lah, Yan masih ada. Minggu depan masih 24. Jumat besok pun bisa juga. Tentu ya. Enggak kan dia untuk memulai apa? Jumat Bisa besok juga. kalau memang bisa biasa kasih tahu semua orang itu. Oh, Pak. Bermusyawarah. Iya. Nanti ya. Oh, Pak. Nggak kenapa ya, Pak? 24 ya. Tanggal 24 nanti siapa ke sana? 24 ini Ada. Itulah. Nanti kan ya maunya kita mulai ya. Nanti baru nanti dibagi orang Bisa ya? ya. Untuk dimut semua. Mau ya, Pak? Kayak tukar. 24 kan sedianya kita. Ya. Oh iya. Jadi ya. Ini kayak ibunya, Pak. Ke Pak mungkin granal nih pakai lagu ketua Yayasan Nahiko ya ini pertama hoga. Oh nanti maksudnya nanti perlu arahan Hana. Nggak ke Pak ikut minggu. Pertemuan pertama pasti usaha. Iya. Karena Kurang guna ya minggu depan. Benar ke Pak. Kadang ke Porami lah tak aku. Itu jangan dulu ya. Kadang mau ganti kisah. Keren ya Pak. Jam 2 ya. Jam Sudah Pak Mutakin, udah sepi. Oke, baik. Kita lanjutkan terkait slide. Oke. Oke, terkait ini ada beberapa buku yang sudah terbit. Dan salah satunya di sini ada Mendeley. Ada ini Mendeley-nya. Ini bukunya. Berikutnya seluruh buku ini itu ada e-booknya. Jadi e-book kalau misalnya nanti Bapak Ibu mungkin ada yang berminat, boleh. Oke, untuk e-book itu dijual dengan harga 55.000 per e-book. Anda bisa memperbanyak nantinya kalau misalnya Bapak Ibu mau. Oke, berikutnya ini beberapa haki yang sudah saya miliki. Ada baru 6. Oke. Kemudian kita masuk ke materi. Mendeley. Ini ada yang masuk. Oke, Mendeley. Berbicara Mendeley, sebenarnya Mendeley ini merupakan manajer referensi yang gratis dan jejaring sosial akademik yang dapat membantu Anda itu dalam mengatur penelitian, berkolaborasi dengan orang lain secara online, dan menemukan penelitian terkait yang terbaru. Oke, beberapa fasilitas yang diberikan oleh Mendeley. Yang pertama itu secara otomatis kita bisa membuat bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis. Oke, yang kedua, ini kaitan dengan kolaborasi. Kita nanti bisa membuat grup, jadi kolaborasi antar sesama yang ya keilmuannya sama. Itu kita bisa kolaborasi dan nantinya kita bisa undang ke dalam grup di Mendeley itu sendiri. Atau bisa juga kita masuk ke grup yang orang lain buat yang ada kaitan dengan yang maunya kita seperti apa. Oke, berikutnya ini dengan mudah bisa mengimport itu penelitian. Kita bisa langsung import penelitian ke Mendeley. Itu nanti mempermudah pada saat kita citasi. Oke, berikutnya juga kita bisa menemukan terkait dengan makalah yang relevan yang akan ya kita baca nantinya. Dan berikutnya terkait dengan beberapa akses makalah, baik jurnal maupun itu ada buku
bisa kita akses secara online. Dan berikutnya, ya saat berpergian mungkin bisa kita membacanya. Kalau misalnya ada koneksi jaringan Wi-Fi atau akses internetnya. Oke. Oke, sebenarnya untuk manajemen referensi itu ada banyak. Bukan hanya Mendeley saja. Itu ada BIP, Sonomy, ada Zotero, ada Citavi, EndNote, If You Like, dan RefWorks. Ini beberapa di antaranya. Oke, berikut kita akan melihat klaristik pembagian atau cluster pengelompokan dari riset manajemen sistem itu sendiri. Itu ada yang versi komersial, itu berbayar, dan ada versi open source, jadi bisa kita pakai tanpa harus bayar. Berikutnya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, desktop atau yang online. Beda desktop dengan online. Kalau desktop berarti itu harus memang kita install di dalam laptop atau PC kita sendiri. Oke, kalau misalnya online itu kita nggak harus menginstalnya. Yang penting browsernya ada, baik kita menggunakan Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya, itu bisa kita memanfaatkan atau menggunakan tanpa harus install di laptop atau PC kita. Oke, berikutnya untuk ini pengelompokan di komersial ada beberapa, ada Wipfolio, di online juga ada beberapa. Cuma kalau untuk saat ini di Mendeley itu mengcover keduanya. Jadi versi web atau online-nya ada, dan versi desktop itu nantinya kita install di komputer atau PC pun ada. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada 5 teratas. Istilahnya yang sering atau yang paling banyak digunakan untuk referensi manajemen softwarenya. Itu yang kategori pertama. Itu ada RefWorks. Ini berbayar. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Ini ada $100 per tahun. Kalau misalnya untuk institusi itu ada free-nya, ada gratis. Oke, berikutnya yang kedua Zotero. Cuma dari beberapa referensi manajemen software yang terlihat di slide, itu yang paling mendominasi kalau di Indonesia, itu salah satunya yang pertama Mendeley, yang kedua Zotero, yang ketiga EndNote. Itu yang paling banyak digunakan. Dan beberapa pada saat pun kita mengirimkan buku ke penerbit, mereka pasti akan menggunakan referensi manajemen software. Itu kebanyakan untuk saat beberapa yang saya pernah kirim itu menggunakan Mendeley. Jadi untuk memudahkan mereka pada saat cross check setiap sumber atau citasi yang kita ambil. Oke, berikutnya. Oke, ini kita masuk ke Mendeley-nya seperti ini, tampilan halaman awal di Mendeley. Tampilan halaman awal di Mendeley seperti ini. Itu kita bisa mengakses di www atau www.mendeley.com. Itu langsung masuk seperti ini, tampilan halaman depannya. Oke, berikutnya setelah ini nanti kita akan praktekkan. Ini penjelasan dulu. Oke, berikutnya di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita bisa membuat akun
secara gratis. Berikutnya bisa langsung sign in, itu bagi yang sudah mempunyai akun. Berikutnya kita bisa membuat akun dengan create akun dan download, itu versi kita untuk desktopnya. Jadi bisa, kalau ini versi webnya. Oke, nanti kita akan coba juga melihat versi desktopnya seperti apa. Oke. Berikutnya. Oke. Setelah kita klik di create account, dia akan muncul berikutnya seperti ini. Dia akan meminta kita untuk memasukkan email yang aktif tentunya. Oke. Cuma syaratnya memang kita harus ada email. Jadi dengan memasukkan email yang aktif, berikutnya kita klik continue. Berikutnya langsung di link kemari. Ini emailnya, kita masukkan email. Berikutnya ada given name, bisa dikategorikan, dimasukkan ini ya nama depan, boleh. Berikutnya family name, itu dianggap saja nama belakang untuk memudahkan. Berikutnya password. Uniknya di password dia ada ketentuan dalam membuat password. Itu ini password yang unik. Itu terdiri dari ya minimal 8 karakter. Yang di dalamnya termasuk ada 1 nomor, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada simbol. Jadi perpaduan antara 4 kriteria yang dimasukkan. Yang pertama, kaitan dengan di password yang kita buat, itu ada nomor. Berikutnya ada huruf besar, baik di awal, di tengah, di akhir. Yang penting ada huruf besar. Dan ada huruf kecil. Berikutnya ada simbol. Oke. Selesai. Oke, berikutnya setelah kita memasukkan password, itu kita bisa langsung klik pada, oke, ini di bawahnya ada button register. Register, dan di bawah itu ada, di bawah register ada button, kalau kita sudah mempunyai akun, klik di bawahnya untuk masukkan email dan passwordnya. Oke, berikutnya setelah kita klik di register, berikutnya akan muncul seperti ini. Itu disuruh cek ke email kita untuk verifikasi. Jadi di sini kita membuka email untuk verifikasi dari pendaftaran yang sudah kita lakukan. Oke. Berikutnya untuk memverifikasi, dari masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya, dan masuk sign in, masuk. Berikutnya kita harus ngecek di email. Jadi buka email. Ini di email. Di email ini ada konfirmasi bahwa kita sudah mendaftar. Tinggal kita klik buka emailnya. Berikutnya di sini ada pemberitahuan. Selamat. Ini konfirmasi untuk email. Kita bisa ngeklik di konfirmasi email di sini, atau dengan mengklik link yang sudah tertera di bawahnya. Dan di sini kita bisa memilih, mau memilih yang klik di konfirmasi email di sini boleh, klik di link pun oke. Jadi dua-dua akan di link ke akun yang kita buat sebelumnya di Mendeley. Oke, untuk berikutnya, setelah kita sudah klik konfirmasi emailnya, itu langsung dikonfirmasi bahwa email sudah dikonfirmasi. Konfirmasi, berikutnya kita klik di menu continue to Mendeley-nya. Klik di menu continue to Mendeley, langsung masuk ke Mendeley-nya. Mendeley.
ini menu tampilan welcome supaya kita sudah mendaftar di Mendeley. Ini ada yang harus kita isi supaya memudahkan nantinya Mendeley itu ya istilahnya membaca karakter dari kita sendiri boleh, dan untuk mungkin menyuguhkan beberapa penelitian atau buku yang ada kaitannya dengan ya pribadi kita sendiri. Terkait dengan kalau misalnya saya di computer science, berarti saya memilih yang kaitan dengan computer science. Nanti di Mendeley dia akan menyuguhkan yang jurnal-jurnal atau buku-buku yang ada kaitan dengan computer science. Oke, berikutnya ini kita isi di Carol rule-nya. Kalau saya isi di sini lecture, dosen, isi di situ. Berikutnya untuk bidangnya saya isi computer science. Kalau selesai, kalau sudah, berarti berikutnya kita klik continue to Mendeley. Cuma di sisi lain ada juga ini tidak diisi, istilahnya bisa kita skip. Cuma alangkah lebih bagus kita isi. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengisi ini, nanti setiap jurnal yang ada kaitan dengan konsentrasi dari pribadi kita, misalnya saya computer science, itu nantinya akan ada pemberitahuan. Jadi memudahkan kita juga ya apa istilahnya masuk beberapa grup nantinya yang ada kaitan dengan computer science. Itu memang direkomendasi dari sistemnya sendiri. Oke, lebih baik ini diisi. Oke, berikutnya diklik di Mendeley-nya, continue to Mendeley. Nah, ini Bapak Ibu, berikut ini merupakan tampilan di Mendeley-nya. Oke, tampilan di Mendeley-nya ini seperti ini. Ini ada feed, ada library, ada suggest, ada group, datasheet, karir, funding, ini pendanaan nantinya. Jadi bisa kita akses di sana. Oke, kita lihat satu-satu. Di library, itu ada apa saja. Di library, ini karena kita baru pertama menggunakan Mendeley, dia ini memang memunculkan. Ini hanya di pertama kita membukanya saja. Lebihnya ini tidak akan lagi dimunculkan. Oke, di sini ada beberapa, bisa kita langsung mengimport dokumen dengan drag maupun drop. Jadi kita ambil dokumennya di mana, kita bisa memasukkan kembali langsung otomatis. Dokumen yang nantinya akan kita gunakan untuk citasi. Berikutnya, kita juga bisa menginstal beberapa yang istilahnya disebut dengan web importer plugin. Ini berfungsi untuk penggunaan web, begitu kita masuk di Mendeley, versi webnya, dan kita mencari mungkin referensi jurnal yang ada di internet, itu secara otomatis di atas nantinya ada langsung bisa di-linkkan ke Mendeley-nya. Jadi dengan klik di situ, jadi otomatis sumber atau jurnal atau referensi tersebut itu otomatis akan masuk ke Mendeley kita sendiri. Oke, berikutnya di library itu, oke, suggest. Oke, di sini ada artikel. Kalau misalnya kita ada artikel, bisa ngupload di sini, ngupload langsung. Upload file, dan di sini yang kita isi tadi. Nanti ada kalau misalnya kaitan dengan pribadi kita sendiri. Kalau saya tadi mengisi computer science, di sini akan ada beberapa ya. Kalau kita mau mengikuti, ini ada Dennis Takov, ada Hendrik Draus. Kita bisa mengikuti, berarti ini memang sebidang atau ada kaitan dengan bidang kita sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu di kesehatan, tinggal diisi saja, berarti healthy apa. Jadi nanti akan ada beberapa yang bisa di-follow atau diikuti, baik dia menulis
atau kolaborasi dalam penulisan jurnal maupun buku. Oke, berikutnya kita lihat di grup. Oke, di grup kita bisa membuat grup untuk kolaborasi dalam menulis, baik itu jurnal maupun buku. Dan di sini juga ada beberapa grup yang sudah tersedia. Kita tinggal bisa memilih masuk beberapa grup. Di sini ada anggota, jumlah anggotanya ini ada 83 member, berikutnya ada 37 member, 28 member. Oke, di sini ada grup yang bersifat publik, berarti kita bisa masuk tanpa harus permisi dulu. Berikutnya kalau misalnya grup yang pribadi, itu memang kita harus, kalau kita mau masuk, berarti kita harus permisi dulu. Permisi baru bisa kita mengakses apa yang ada di dalam grup tersebut. Atau kita bisa mengklik create grup, kita bisa membuat grup baru. Oke. Berikutnya di dataset yang beberapa terjadi, ini kita bisa mencari data terkait dengan penelitian. Di sini, klik sama. Oke, berikutnya kita masuk di funding atau pendanaan. Oke, dari pendanaan, di sini ada beberapa, lumayan, ada 21.885. Jadi kita bisa mengakses itu terkait dengan penelitian Bapak Ibu sendiri. Jadi yang ada kaitan, di sini kita bisa, kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita bisa memilih area penelitiannya, daerah di bagian mana, di medicine atau yang kaitan dengan sosial, science, art dan humanity. Berikutnya disesuaikan dengan latar belakang Bapak Ibu. Nanti arahnya di mana. Kalau saya di computer science, nanti kita bisa klik di yang kita mau. Mungkin ada pendanaan di situ, bisa kolaborasi dari penelitian Bapak Ibu nantinya. Jadi kita bisa melakukan penelitian dan bisa masuk ke grup yang mereka teliti. Dan minimal bisa menambah pos lah. Bisa. Jadi di sisi lain kita ada keuntungan dari meneliti, juga ada nama. Berikutnya kita dapat ada juga kontribusi di sisi lain, mungkin dari sisi keuangannya pun kita dapat. Jadi di sini bisa dimilih North, psikologi, general secara umum, bisnis, manajemen, accounting, engineering, teknik itu sendiri. Itu bisa kita pilih. Kalau saya contohkan ini di computer science. Nah, di sini ada beberapa funding atau pendanaan yang tersedia, kita bisa memilih. Dan di kategori di sini ada hari. Itu kalau bahasa kita deadline-nya. Nanti ini masih contoh, katakanlah di sini contohnya ada ini 14 hari lagi bisa di-apply. Tinggal 14 hari lagi. Ini disesuaikan dengan nantinya minat Bapak Ibu. Kalau misalnya di kesehatan dipilih kesehatan, berikutnya di sosial dipilih sosial, disesuaikan. Jadi mungkin ada beberapa penelitian yang bisa di-join. Demikian. Mungkin untuk materi itu saja dulu. Berikutnya kita mungkin bisa masuk tanya jawab atau bagi Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan. Coba terkait dengan sebentar saya Oke.
Kasih suara lu. Jelaskannya di bab 3 di bagian metode pengumpulan data. Desi mengumpulkan data lewat apa? Lewat angket dengan tes. Nah, ceritakan angket itu, angket cerita isinya tentang apa, isinya apa, kemana disebar, sama berapa orang disebar. Nah, ngolahnya kayak mana? Ceritakan di analisis data, gitu. Tesnya tes apa? Oke, untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, Kemudian di penelitian kualitatif kita nggak ada hipotesis penelitian. Pengajuan hipotesis penelitian itu lumrahnya ada di penelitian kuantitatif. Nah, tapi ini sebenarnya ini kualitatif ini. Ini campur. Analisis tes kan? Tapi dia iri, Glory. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Glory dan Dudu di panas, ada panas bagus nih. Pak, mau tanya Pak. Ya, Pak boleh. Mutakin. Ya, langsung. Nah, kan kalau kita sudah punya Mendeley ya, Ya, kan Mendeley itu kita bisa ambil literatur yang kita dapat di web, tapi juga bisa dari yang kita sudah download, yang sudah ada di file kita. ya. Nah, dan saya mau tanya bagaimana kita manajemen file di dalam Mendeley itu, misalnya kita kategorikan, misalnya saya interestnya marine pollution Pak. Jadi marine pollution kan ada plastic pollution, ada heavy metal pollution. Nah, saya ingin kategori supaya pada waktu saya cari untuk saya citasi itu juga tidak kemana-mana, tapi saya tahu harus cari mana. Bimbingan ya. Itu gimana Pak manajemen mengelompokkan filenya di dalam Mendeley? Untuk ya, baik. Terima kasih Ibu Juliana. Oke. Untuk kita bisa membuat grup di manajemen filenya. Oke. Saya contohkan. Oke. Bentar. Oke. Ini ada grup. Kita bisa membuat berdasarkan grup atau berdasarkan folder. Kita bisa menambahkan foldernya. Katakanlah di sini kita mau menyimpan di posisi di mana. Saya cari dulu lokasi penyimpanannya. Misalnya katakanlah saya simpan di D. Oke. Berikutnya, ini ada beberapa folder yang sudah saya buat. Ini ada kaitan dengan biometrik, nanti saya masukkan kemari untuk pengelompokannya. Di computer security, saya masukkan kemari yang ada kaitan dengan computer security. Di e-commerce, saya masukkan di e-commerce. Itu kita bisa membuat folder yang sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi ini di IoT, jadi kita masukkan kaitan ke IoT semuanya. Bisa di situ untuk memudahkan manajemen kita dalam mengambil atau ya melihat kembali. Mungkin ada beberapa yang kita perlu membacanya kembali. Oke, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu? Iya, Halo, Pak selamat Mutakin pagi. mau tanya nih. Halo, selamat pagi. Ya, Ya, halo. Halo, dari Khairul Amin dari Semarang. ya Pak. Mau tanya apa untuk misalnya mau mensitasi lewat Mendeley ini caranya gimana? Terima kasih. Itu. Iya, baik. Oke, untuk cara mensitasi lewat Mendeley, oke, saya praktekkan di sini.
Ini. Oke, contoh katakanlah. Oke, seperti ini. Oke, katakanlah ini ada teks. Ini beberapa. Oke, saya praktekkan di sini. Kalau masih belum. Oke, sebelum kita melakukan citasi, kita sebelumnya harus menyimpan dulu di database Mendeley-nya. Berarti kita mau citasi tentang apa? Berarti kita cari dulu file. Kalau misalnya di saya ini sudah ada filenya, sudah masuk kemari. Oke, katakanlah. Oke, di sini di sini kita bisa melihat nama. Oke, katakanlah di sini di yang paling sedikit. Di biometrik. Di sini katakanlah ini ada nama dia Jain. Oke, Jain. Kita cukup mengetik nama ini Jain. Berikutnya ini bukunya, Encyclopedia of Biometrics. Pak Mutakin nggak tampil di layar ininya yang Pak Mutakin jelaskan. Ya? Nggak tampil di layar. Sekarang Bina. Maksudnya kita nggak bisa mengikutinya jadinya. Nggak muncul. Iya Pak, tidak muncul. Oh, iya. Baik. Oh ya. Baik, ini. Nah, sudah muncul? Ini. Belum muncul, Pak. Nah, sekarang sudah. Sudah, Pak. Ya, kasih Pak. Oke, sudah muncul. Oke. Nah, di sini saya contohkan. Di sini saya ngambil di folder biometrik. Di sini ada namanya Jain Anil. Ini nama dia. Nama penulisnya. Ini. Berikutnya judul dari buku yang ditulis. Itu Encyclopedia of Biometrics. Itu tahun terbitnya di 2009. Penerbitnya Springer. Oke. Ini ada Jain. Oke. Berikutnya kita masuk ke yang tadi. Word-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, di Word. Sudah Pak, Mutakin. Di sini, misalnya kita ngambil citasi dari si Jain tadi. Berarti kita tinggal meletakkan saja di sini. Oke, katakanlah tag ini kita ambil di, ini contoh saja. Oke. Word-nya belum kelihatan, Pak. Ini baru masih Mendeley-nya yang kelihatan. Masih Mendeley-nya, Pak. Oke, baik. Baik. Nah. Oke. Sudah? Word-nya? Belum, Pak, belum. Word-nya belum kelihatan, Pak. Di Word-nya belum kelihatan, Pak. Ya. Sudah. Oke, di Word-nya udah. Oke, di Word ini, oke, katakanlah ini hanya sebagai contoh saja. Katakanlah tag ini kita ngambil di bukunya si Jain tadi. Jain, untuk memasukkan citasinya, kita cukup menyematkan di ujung tag ini boleh. Ujung tag, klik ini di atas ada insert citasi. Insert citasi, klik di insert citasinya. Kita memasukkan nama Jain tadi. Dengan ketik Jain, langsung dibaca buku yang sudah ditulis di Jain. Oke, katakanlah yang biometrik tadi. Ini. Kita klik di judul buku. Kita cari di bukunya, klik. Berikutnya, oke.
Ini. Berarti secara otomatis dia langsung masuk kemari. Contoh katakanlah kalau ini mungkin kita citasi ngambil di buku atau jurnal yang lainnya, misalnya katakanlah di sini. Oke, misalnya kita ini sebagai contoh saja. Ini, oke, misalnya kita ngambil di bukunya ini. Kita klik OK. Berikutnya ini mungkin kita ngambil di buku yang lainnya. Kita klik. Oke, katakanlah ini. Oke, berikutnya mungkin di akhir pun ini. Kita ngambil di buku yang lainnya. Buku yang lainnya. Oke, katakanlah ini. Kita lanjutkan. Oke. Sama juga. Oke. Selesai ini. Berikutnya di daftar pustakanya. Ini. Mau tanya Pak Mutakin. Sebentar. Oh, belum. Di daftar pustaka itu bisa langsung insert bibliografi. Ini. Insert bibliografi, secara otomatis dia langsung terbaca. Yang sudah pernah kita citasi itu ada nama dia, tahunnya, berikutnya judul dari bukunya. Oke. Ya, demikian. Mungkin oke, yang lainnya boleh? Pak Mutakin boleh tanya Abdul Rahman? Ya, silakan Pak. Teknik menulis ulang ya dengan Mendeley gimana ya Pak ya? Merewrite ulang. Teknik menulis ulang? Ya, itu aja Pak. Kalau balik nama tentu kan kayak mahal ya. Oke, saya sedikit mengulangi terkait dengan misalnya kita ngambil teks. Oke, katakanlah ini ada teks. Ya, biar langsung ada di awal ini. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, katakanlah tag ini kita ngambil di bukunya. Oke, ini ada tag, kita ngambil katakanlah di bukunya si Jain tadi. Jain, ini yang pertama. Oke, titik. Sebetulnya ini buku kedua. Katakanlah kita ngambil di sini. Saya masukkan. Berikutnya buku ketiga. Pak, lewat mana ini veteran terus? Ini kita ngambil di, oke, katakanlah Veteran saja ya, coba veteran terus. dari sini. Oke, dari beberapa sumber atau citasi yang kita ambil, itu kita bisa langsung orang kalau datang Mbak Ukur, memasukkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita masukkan. Berikutnya langsung klik posisi kursor di daftar pustaka. Klik insert bibliografi. Dia otomatis langsung keluar. Dan di sisi lain, kadang beberapa kalau kita tidak menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley, itu ada kalanya di bab-bab sebelumnya ada dilakukan citasi atas nama siapa, dan di sisi lain pada saat kita cek di daftar pustaka itu kosong, nggak ada, semacam siluman. Jadi ada di atas ada citasi, di daftar pustaka kosong. Ada kalanya juga sebaliknya. Jadi di daftar pustakanya ada, pada saat
kita lihat citasinya di atas itu cek nggak ada kosong. Makanya beberapa penerbit itu menyarankan kita menggunakan manajemen referensi untuk memudahkan saat kita mengutip di mana itu ada kutipannya. Jadi terbaca, terdetek kutipannya di mana kita ambil dengan sendirinya di daftar pusaka itu sendiri dia otomatis langsung jadi. Pada saat kita klik di insert bibliografi. Baik, mungkin demikian Bapak. Pak, saya boleh bertanya masih boleh. tentang referensi ini, Pak. Ya. Apakah di Mendeley kita bisa mengedit sedikit, Pak? Contohnya yang mungkin kita pakai contohnya di sini pakai apa. Tetapi misalnya di antara tahun dan volume hanya edit dari titik menjadi titik ganda atau titik ganda menjadi semikolon gitu, Pak. Karena kadang-kadang kan gaya selingkung ada sedikit-sedikit namanya mungkin apa atau Vancouver karena kita dari kedokteran kesehatan, tapi ada sedikit revisi-revisi minor lah gitu Pak dalam stylenya. Terima kasih. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait dengan kalau misalnya pada beberapa mungkin yang harus kita revisi atau mungkin ya pengutipan. Oke, di sini untuk di atas ini ada style yang kita gunakan, yang bisa digunakan. Ini ada American Medical Association. Kita tinggal klik yang ini, misalnya ini untuk sebagai contoh saja. Oke. Ini langsung secara otomatis dia akan berubah. Ini jadi nomor di atas ini nomor yang kita tadi dia otomatis langsung berubah dengan sendirinya. Ini ada berupa nomor dan di bawahnya itu di biografinya atau daftar pusakanya secara otomatis langsung jadi nomor. Berikutnya kalau style yang lainnya hanya untuk politik dan juga otomatis akan mengikuti. Kalaupun style kebanyakan, kalau di saya di teknik, itu kalau tidak menggunakan hafal, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan IEEE. Jadi kan ini otomatis ini langsung berubah. Jadi kalaupun nantinya ada kita membuat tulisan, atau baik itu skripsi, tesis, atau disertasi, kita tidak harus lagi mengecek untuk ini. Terkadang kalau kita membuat manual itu sedikit merepotkan. Jadi kan mungkin ada pada saat kita konsul dengan promotor, mungkin ada 1-2 yang harus halaman yang harus diperbaiki. Itu semuanya harus kita ulang kalau manual. Kalau misalnya otomatis seperti ini menggunakan manajemen referensi dalam kaitan di sini Mendeley, itu otomatis dia langsung berubah. Kita nggak harus lagi memulai melihat satu persatu dari citasi yang kita gunakan. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu. Oke, ada yang lainnya? Maaf, masih menyambung yang tadi Pak. Oh, ya? Sorry. Masih menyambung yang tadi mengenai editing gaya Pak. Jadi contohnya tadi apa? Misalnya tetap atau milah Vancouver. Vancouver sudah oke Pak. Kami memilih sama-sama Vancouver sesuai permintaan jurnal. Tapi permintaan jurnal itu Vancouvernya maunya titik ganda atau bukan titik koma. Hanya itu saja editannya. Jadi kan apakah kita bisa edit hanya untuk Vancouver, misalnya jurnal Lancet, satu itemnya Vancouver yang ada di Mendeley. Bukan langsung aja di situ aja ya. Semuanya semua berubah gitu loh Pak, semua stylenya ganti. Oh, berarti satu-satu ya. Berbeda antara satu dengan lainnya. Iya, hanya betul. Nah, di sisi lain itu berarti kita bisa setting di ini, di Mendeley-nya, Bu. Oke, di Mendeley-nya. Oke, saya ini kembali dulu ke Mendeley-nya. Bentar. Oke, di Mendeley-nya sudah nampak Bapak?
Mendeley-nya? Siapa yang ini? Sudah nampak Bapak Ibu Mendeley-nya? Belum Pak, masih Word-nya. Masih di ini Pak, masih di Word. Masih di Word? Ya, sudah Pak. Ini udah di Mendeley. Oke, dari Mendeley. Oke, di sini katakanlah misalnya nama yang ada di sini ini kan di kolom sebelah kanan. Ini bisa kita lihat kursornya. Nah, di sini kan ada nama. Ini bisa. Nah, di sini mau titik 2, mau koma, ya bisa kita sesuaikan. Iya. Jadi nantinya juga berpengaruh ke, udah tinggal klik ini udah langsung jadi disimpan. Itu. Mungkin ada beberapa kalau yang ini kita maunya bukan titik, di sana titik koma. Jadi kita menyesuaikan saja. Mau titik koma, mau koma. Kalau volumenya Pak? Volume itu dan untuk volume itu sendiri itu disesuaikan, berarti itu jurnal. Kalau jurnal berarti kita pilih jurnal. Kalau ini buku tipenya. Iya. Berarti di jurnal kita lihat kolom jurnal. Berarti jurnal. Di sini ada volume. Tinggal kita masukkan saja volumenya berapa. Ya. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu. Masukkan terus kita bikin sendiri notasinya gitu ya Pak. Iya, kalau misalnya ada filenya itu bisa kita kan drag mau drop. Berarti tarik langsung bawa kemari. Itu secara otomatis ini jadi dengan sendirinya. Dan untuk semua jurnal Pak, bukan cuma jurnal itu ya, maksudnya jurnal yang dalam library yang ini ya? Iya, berarti dalam library yang kita punya. Jadi untuk jurnal kita harus masukkan kemari. Nanti di sini baru dibaca. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin yang lainnya. Iya Pak, terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Pak Lutfi. Jadi tadi kan kita ngutip pakai buku atau jurnal. Nah, biasa juga kita mengambil kutipan atau data dari suaranya kurang keras Pak Lutfi. Halo. Nah, biasa juga kita kan mau ngambil data dari koran online, media online misalnya. Nah, bagaimana menggunakan Mendeley misalnya dengan kalau mengutip dari media online. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Oke. Baik, silakan. Diulang pertanyaannya tuh Pak. Halo Pak. Ya. Saya ulangi ya. Misalnya kita mau menggunakan Mendeley dengan dari media online. Dari media misalnya dari Tempo, dari Kompas online misalnya, kompas.com. Nah, itu gimana kalau menggunakan Mendeley untuk citasinya? Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ini masih di layar desktop Mendeley, Bapak Ibu? Ya, untuk layarnya? Masih di Mendeley, Pak. Oke. Di sini, ini di bawah file. Ini di bawah file ada add tambah. Di add ini kita klik di tanda ke bawahnya. Ini ada edit manual. Oke, pilih edit manual. Add entry manual. Klik. Berikutnya kita pilih untuk jenis. Ini nggak terlihat Mendeley-nya Pak, prosesnya. Oke, sebentar. Kelihatan apa? Ulang Pak, putus-putus Pak, putus-putus. Nggak kedengeran suaranya. Oke, ini masih di Mendeley. Terlihat? Belum.
Sudah kelihatan Mendeley-nya?